investment yang kita udah buat gitu, misalnya kita udah buat PC gaming harganya puluhan juta gitu kan, tidak ada artinya kita menggunakan membeli investment tambahan dalam bentuk UPS gitu kan, untuk melindungi perangkat kita yang mahal tadi. Gak melulu karena perangkatnya mahal kita pakai UPS yang mahal. Tapi enggak, jadi kita lebih memilih UPS tuh yang memang secara fitur dan topologinya sesuai dengan perangkat yang akan kita backup. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah produk yang bisa dibilang penting-penting nggak penting ya. Karena produk ini sedikit agak dianggap nggak penting kalau kita belanja produk IT atau memiliki produk IT. Dan untuk membahas produk ini, saya udah ditemanin oleh salah satu partner saya dari APC Indonesia, dan kita akan coba ngulik lebih banyak, ngobrol lebih banyak tentang produk yang namanya UPS. Hari ini sebetulnya saya ingin bertanya lebih banyak mengenai produk yang namanya UPS, karena banyak orang yang masih sedikit mungkin kurang paham ya tentang produk UPS ini ya. Kebetulan kan SAK ini adalah salah satu master dealer ya untuk produk APC, dan kita basicnya adalah di bidang IT gitu Pak. Nah, untuk produk UPS ini sebetulnya ini termasuk produk IT atau sebetulnya fungsi dan kegunaan dari UPS ini lebih luas dari sekedar hanya untuk membackup PC atau notebook atau monitor gitu Pak Reddy. Oke, jadi sebelum ke arah produk aplikasinya UPS itu kemana, sebenarnya kita mungkin lebih bahas dulu UPS ini sebenarnya fungsinya apa. Betul. Gitu ya. Yang kita tahu fungsi utamanya pasti adalah membackup daya ketika mati lampu, ketika atau listrik padam atau terjadi blackout gitu kan. Nah, di balik fungsi itu sebenarnya aplikasi UPS sendiri itu bisa lebih dispesifikan lagi. Jadi nggak sekedar membackup daya ketika mati lampu, itu adalah fungsi genset juga gitu kan. Betul, betul. Sedangkan UPS ini adalah lebih spesifiknya adalah dia membackup perangkat yang kritikal. Nah, istilah kritikal ini adalah bisa bervariasi, bisa subjektif, bisa juga dia situasional ya. Jadi termasuk contohnya kayak misalnya akuarium, aerator akuarium atau pompa akuarium, apakah itu perangkat kritikal? Untuk orang yang mungkin punya ikan hias gitu ya, atau ikan air laut yang harganya mahal, tentunya ini adalah sesuatu yang kritikal untuk mereka. Tapi kalau kita mungkin melihara ikan yang nggak terlalu nilainya nggak terlalu mahal, ya otomatis tidak kritikal gitu. Itulah kenapa kita bilangnya ini subjektif. Kemudian kalau misalnya stadion, apakah stadion itu perlu untuk di backup UPS? Jawabannya mungkin enggak. Tapi situasional juga ketika misalnya ada perhelatan final Piala Dunia, apakah kalau terjadi mati lampu tidak istilahnya mencoreng nama gitu ya. Betul. Mencoreng nama ketika terjadi mati lampu dan tidak terbackup oleh UPS. Jadi makanya aplikasinya sebenarnya luas. Jadi selain memang yang utama untuk PC, server, perangkat-perangkat IT ya, storage, networking, itu kenapa kita identiknya dengan perangkat-perangkat IT ya, karena mereka itu yang kritikal. Karena tidak ada server kita nggak bisa kerja. PC mati, data-data kita juga nggak tersimpan. Nggak hard disk rusak, pusing. Hard disk rusak juga kita akan stres gitu kan, karena data-data yang hilang. Kemudian di samping itu ada juga segmen-segmen lain sebenarnya. Kayak misalnya di industri untuk PLC atau logic controller. Kemudian di mesin-mesin yang umumnya yang bahan bakunya mahal, ketika terjadi mati lampu, otomatis bahan baku yang terpakai itu tidak bisa digunakan lagi untuk line produksi yang berikutnya. Jadi otomatis karena bahan bakunya mahal, ya itu akan kritikal itu ya? Menjadi kritikal. Kemudian sektor lain juga bisa kayak di rumah sakit, ruang operasi, bayangin aja kita operasi, terus tiba-tiba mati lampu. Nggak lucu ya? Nggak lucu sih.
Kemudian alat-alat medis, MRI, CT scan yang memang mahal sekali dan sensitif terhadap listrik, itu juga umumnya di backup oleh UPS. Oke, jadi yang saya nangkep adalah dalam kita memilih apakah kita membutuhkan UPS apa enggak. Berarti paling penting adalah tahu why-nya, kenapa. Apakah critical yang tadi disebut itu sehingga kita membutuhkan UPS. Betul. Jadi balik lagi kalau pertanyaannya apakah UPS ini termasuk produk IT? Bisa ya, bisa enggak. Tergantung kebutuhannya kita ya. Betul. Nah, kalau kita ngomong soal kebutuhan untuk menstabilkan listrik ya, atau menjaga keawetan yang tadi dibahas. Dulu saya waktu beli komputer itu selalu identik dengan beli Stafford, yang harganya betul, yang harganya jauh lebih murah, mungkin bisa 1/4 kali lebih murah daripada beli UPS gitu kan. Dan apa perbedaannya antara fungsi dari UPS dengan Stafford apabila pengaplikasinya di sebuah PC atau komputer gitu? Oke. Jadi Stafford atau stabilizer atau istilah lainnya adalah AVR ya, Automatic Voltage Regulator. Nah, itu sebenarnya fungsi utamanya, satu-satunya fungsinya adalah untuk merubah ya, menstabilkan tegangan yang masuk misalnya dari PLN, masuknya listrik kita kan 220 volt, dia listriknya misalnya 180, 190, masuk ke stabilizer, outputnya akan 220. Jadi stabil, tegangannya akan stabil di 220. Nah, kemudian bedanya apa dengan UPS? Nah, UPS ini sebenarnya kalau di tipe, jadi kita bahas mungkin topologi UPS secara umum. Karena UPS sebenarnya ada beberapa tipe ya, atau topologi. Yang pertama adalah standby atau offline. Ini UPS yang teknologinya zaman dulu. Dia itu fungsi utamanya adalah baterai backup ketika terjadi mati lampu. Makanya zaman dulu walaupun orang pakai UPS, tetap dia butuh stabilizer untuk menstabilkan tegangannya. Dua device jadinya. Harus beli 2 device. Semacam power bank gitu kalau di zaman sekarang ya, dengan model yang lebih mini kan kalau sekarang ya. Kalau yang teknologi kedua adalah line interaktif. Line interaktif ini yang sekarang umumnya sudah dipakai oleh semua major brand yang ada di Indonesia ya, atau di dunia. Line interaktif ini perbedaannya adalah di samping transfer time-nya dia lebih rendah dibanding yang offline atau standby, dia juga di dalamnya ada AVR atau ada stabilizer itu. Jadi di samping dia untuk memberikan backup daya, dia juga berfungsi sebagai penstabil tegangan. Makanya penggunaan AVR sendiri di masa yang sekarang ini, ketika umumnya dari UPS yang paling murah pun itu udah mengandung AVR sebenarnya di dalam, jadi tidak perlu lagi gitu. Nggak perlu tambahan device lain yang untuk menstabilkan arus listriknya ya. Betul, karena UPS sendiri sudah akan menstabilkan tegangannya. Oke, terus kalau kita bahas ya, tadi kan ada fungsi dasarnya UPS pada waktu awal diciptakan adalah untuk membackup power gitu. Ketika listrik mati, device atau alat elektronik kita masih tetap bisa menyala. Ketika kita menggunakan offline UPS, apakah itu akan bisa menjamin keawetan dari alat listrik kita ya? Mengingat daya dari baterai pasti tidak akan sekuat dari pembangkit listrik ya, maksudnya listrik dari PLN atau yang lain. Apa dampaknya terhadap alat elektronik kita? Ya, kalau dibilang apakah pakai UPS akan awet? Iya, jawabannya. Yang pertama adalah karena tadi listriknya stabil, ya kan? Tegangannya akan stabil. Kemudian yang kedua akan melindungi dari istilahnya ungraceful shutdown. Jadi ketika kita menggunakan ini misalnya untuk backup PC, UPS ini akan membuat perangkat kita, kalau misalnya nggak pakai UPS ya, tiba-tiba dia akan mati gitu kan, PC kita akan mati, namanya mungkin operating system juga akan terganggu, data juga akan tidak tersimpan atau bahkan akan korup. Nah itu yang dibilang UPS apakah membantu untuk menjaga keawetan perangkat, ya kan? Di samping kayak misalnya ada perangkat-perangkat tertentu kayak misalnya di PC dia ada hard disk yang menggunakan piringan disk. Ketika mati lampu pada saat itu
akan mengganggu pennya, mekaniknya lah ya. Mekaniknya akan terganggu. Kemudian untuk misalnya yang di UPS yang online, itu kualitas listrik yang dihasilkan itu akan ibaratnya akan pure sine wave. Jadi sesuai dengan gelombang sempurna yang memang diharapkan oleh perangkat-perangkat yang sensitif gitu. Makanya akan melindungi komponen-komponen yang ada di dalam perangkat kita sih. Oke, terus kalau kita membahas tentang perangkat listrik nih Pak Randy, perangkat listrik itu kan di spesifikasi teknis banyak ya. Ada yang minimum voltage yang dia bisa terima berapa, maksimum voltage berapa. Lalu ada kebutuhan kayak sine wave atau tidaknya. Nah, itu bagaimana sih cara kita memahami ya kebutuhan dari perangkat listrik itu sehingga nantinya kita tahu nih alat listrik ini kritikal atau enggak nih, kita butuh UPS apa enggak gitu. Bagaimana caranya kita memahami kebutuhan dari si device atau alat listrik ini? Ya, sebenarnya agak jarang ya, kalau yang saya temuin agak jarang perangkat itu menyebutkan bahwa dia harus menerima listrik yang pure sine wave atau yang tidak. Itu jarang disebutkan, tapi yang kita lihat adalah kritikalnya itu dari value dari perangkat itu sendiri. Semakin besar perangkat nilai perangkat itu untuk kita ketika terjadi downtime atau terjadi kerusakan, itu seberapa besar impact-nya ke kita. Itu yang mempengaruhi kritikal atau tidaknya dari sebuah perangkat. Kemudian sensitivitas itu juga umumnya yang banyak yang mencari UPS itu adalah ketika mereka udah melakukan suatu sudah menggunakan perangkat itu dalam suatu produksi. Dalam satu produksi itu ketika mereka cuma menggunakan stabilizer atau stall fault, ternyata masih ada gangguan. Ketika ada kedip sedikit, mereka ada gangguan, nah akhirnya baru mereka memutuskan, oh ini butuh UPS. Jadi kadang dari datasheet sebuah perangkat itu tidak terlihat, kecuali yang memang udah general konsensusnya memang perangkat ini adalah wajib menggunakan UPS seperti server, storage, kemudian PC, kemudian semua perangkat kritikal yang ada di data center, termasuk di alat-alat medis yang tadi saya sebutkan sih. Itu yang memang udah general konsensusnya bahwa ini harus pakai UPS. Oke, paham sih. Jadi arti kata, secara kita orang awam nggak akan dengan mudah ya melihat dari spesifikasi teknis alat elektronik. Misalkan saya beli TV, terus saya lihat nih berapa nih voltage-nya, yang minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dia butuh sinyal sine wave apa enggak, itu nggak akan secara tertulis kita akan paham ya. Tapi kita mungkin pendekatannya adalah dari kebutuhan kita gitu. Misalkan TV ini kita gunakan untuk trading. Dan trading itu kan naik turunnya dalam hitungan detik kan, Pak. Sehingga kalau terjadi mati lampu atau terjadi kerusakan terhadap alat ini, dampak efeknya ke kita seperti apa gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita mengukur value money dari UPS ini sebetulnya lebih tergantung dari apa yang kita butuhkan. Benar nggak sih kalau saya berpikir seperti itu ya? Betul sekali. Jadi investment yang kita udah buat gitu, misalnya kita udah buat PC gaming harganya puluhan juta gitu kan, tidak ada artinya kita menggunakan membeli investment tambahan dalam bentuk UPS gitu kan, untuk melindungi perangkat kita yang mahal tadi, termasuk TV tadi. TV kalau mungkin kayak TV di rumah saya cuman kecil gitu ya, itu nggak akan saya nggak akan backup gitu untuk UPS gitu. Tapi kalau TV saya gede gitu kan, ada home theater, terus TV-nya gede, mungkin 80 inch, ya mungkin saya akan pikir kedua kali, apakah saya akan backup dengan UPS gitu. Oke. Itu menurut saya poin yang sangat penting ya, buat konektor yang selama ini masih bingung nih, apakah saya membutuhkan UPS apa enggak. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa balik lagi, kebutuhan atau critical point-nya kalian itu apa gitu. Kalau itu memang critical, ya kita harus backup. Dan mungkin analogi yang paling dekat sebetulnya asuransi kali ya. Kita juga nggak kepingin sakit kan, tapi kan sewaktu-waktu kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Sama aja dengan analogi UPS. Kita nggak berharap alat elektronik kita rusak, kita nggak berharap listrik itu padam. Tapi kalau hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu mungkin ya? Betul.
Paling dekat memang analoginya dengan asuransi kendaraan mungkin ya. Yeah. Kalau kita mungkin pakai mobil mewah, ya otomatis kita akan pakai asuransi gitu kan. Kemudian sama juga mungkin memilih brand atau topologi dari UPS tadi juga pengaruhnya mungkin analoginya di bensinnya. Kalau kita pakai mobil mewah ya kita akan pakainya mungkin Pertamax Plus atau yang seperti itu. Jadi kita nggak akan kasih premium gitu kan. Ya itu mungkin pendekatan yang paling dekat sih dengan mobil ya. Iya. Saya lebih mendapatkan pencerahan gitu loh, bahwa value dari UPS ini sebetulnya bukan terletak pada harga dari UPS-nya sebetulnya, tapi dari dampak yang akan terjadi apabila terjadi kerusakan atau terjadi mati lampu, dampak kerugiannya seberapa besar gitu. Jadi nggak bisa dibilang, oh UPS ini mahal karena harganya misalkan 10 juta. Kan ada yang besar ya, mungkin 3 kafe atau berapa kan harganya puluhan juta. Ternyata dengan kita spending 10 juta, kita bisa menghemat cost perbaikan dari mesin kita yang harganya mungkin 1M, 2M. Iya, betul. Jadi value-nya itu adalah tergantung sudut pandang kita melihat dampak dari kejadian yang tidak kita inginkan tersebut ya Pak? Betul. Sama kayak Pak Sam misalnya, di kantornya nih tiba-tiba PC-nya mati, satu mati lampu gitu ya, satu kantor, terus tiba-tiba nggak bisa kerja, nggak bisa transaksi, nggak bisa buat nota, pusing. Nggak bisa buat nota, otomatis kan nilai kerugian. Betul. Nilai kerugian ini yang kita harusnya compare dengan harga UPS itu sendiri. Worth it nggak UPS ini untuk kita pakai gitu kan? Karena di situ sebenarnya nilai UPS itu ada di sana. Cost of downtime, istilahnya ketika terjadi insiden, baru kelihatan value-nya. Tapi kalau memang kita nggak pernah ada insiden, ya nggak. Betul banget sih. Persis tadi kayak asuransi ya. Kalau kita beli asuransi tapi kita nggak pakai, ya otomatis kayak kita ngerasanya rugi. Betul. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, ya kita akan merasakan benefitnya. Dan orang Indonesia lebih suka mengobati loh Pak, daripada mencegah. Jadi problemnya di situ kan. Sehingga akhirnya UPS ini jadi sebuah alat yang kurang populer. Jadi dianggap ya ada atau tidak adanya, saya tetap bisa kok, PC saya tetap bisa nyala gitu kan. Dia nggak melihat value di balik dari investasi UPS tersebut gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan nih dengan masalah yang keawetan dari perangkat listrik ya. Gimana cara kita menghitung efisiensi atau efektivitas dari UPS? Misalkan nih, saya punya alat seharga 100 juta. Nah, saya harus beli UPS yang berapa nih? Yang maksimum price-nya berapa? Sehingga value money dari yang investasi yang saya lakukan ini worth it sebanding dengan tingkat resiko yang saya dapatkan. Gimana cara kita menimbang dua hal ini? Sebetulnya pendekatannya mungkin kurang tepat ya kalau kayak gitu. Jadi lebih ke perangkat yang akan kita backup dengan UPS itu seperti apa untuk menentukan UPS-nya. Jadi nggak melulu karena perangkatnya mahal kita pakai UPS yang mahal. Tapi enggak. Jadi kita lebih memilih UPS itu yang memang secara fitur dan topologinya sesuai dengan perangkat yang akan kita backup. Gitu sih. Jadi mungkin sebagai contoh untuk PC ya, PC biasanya akan menggunakan yang line interaktif dan dia yang simulated sine wave atau step sine wave ya. Kemudian tapi untuk PC juga kalau misalnya dia yang gaming yang memang power supply-nya biasanya di atas 600 watt dan dia sudah menggunakan APFC atau Active Power Factor Correction, dia biasanya menggunakan UPS yang pure sine wave, yang outputnya itu udah pure sine wave. Itu memang harganya lebih mahal daripada UPS yang simulated sine wave, cuman memang itu kegunaannya dari pure sine wave. Kemudian untuk perangkat-perangkat yang kritikal, yang sensitif sekali terhadap kualitas listrik yang kurang baik, ya kita pakainya yang online, yang which is lebih mahal lagi daripada ada dua tipe yang sebelumnya tadi. Jadi bukan dilihat, ada juga perangkat yang mungkin secara harga nggak murah, secara harga itu murah, tapi dia harus pakai yang online, itu juga ada. Jadi nggak bisa dibikin komparasi gitu kan, istilahnya dari harga device menentukan jenis UPS itu bukan seperti itu, berarti ya pendekatannya. Jadi memang dari requirement dari si perangkatnya kayak gitu sih. Seberapa sensitif dia terhadap ini.
Kalau misalnya perangkat-perangkat komputer pada umumnya dia itu kalau di bawah mungkin 10 sampai 20 milisecond, ada jeda transfer time dari UPS ke PLN, dari PLN mati sampai UPS baterai backupnya menyala. Itu perangkat-perangkat PC pada umumnya itu masih bisa cover. Jadi 10 sampai 20 milisecond ke bawah ya. Itu masih bisa cover, tapi di atas itu udah nggak bisa. Jadi nggak bisa disimpulkan seperti itu sih. Memang dari balik lagi ke kebutuhan perangkat. Betul. Tadi kita kan udah banyak membahas tentang fungsi-fungsi dari UPS ya Pak. Kalau yang saya sedikit pahami ya tentang UPS sendiri itu ada beberapa komponen yang kita bisa perhatikan. Yang pertama mungkin voltage-nya kan. UPS itu 700 VA, ada yang 900, ada yang 1200. Tapi selain dari VA-nya itu sendiri juga ada watt-nya. Ada yang 360 watt, ada yang sekian watt. Dan tadi Pak Reni juga sempat notice tentang sinyal sinus atau sine wave ya. Nah, dalam kita melihat UPS itu gimana sih caranya kita melihat spesifikasi ini, Pak? Bisa dikasih sedikit pencerahan? Ya, yang paling utama sebenarnya yang sering orang salah kaprah adalah masalah VA sama watt. Jadi VA itu tidak sama dengan watt. VA kali power factor atau cos V itu sama dengan watt. Jadi rumusnya itu ya, VA kali cos V atau power factor sama dengan watt. Nah kalau misalnya UPS 700 VA itu kalau untuk di brand kita itu 360 watt, berarti ada power factornya 0,51. Ya, jadi yang kita lihat sebenarnya wattnya bukan VA-nya. Ya itu yang kadang salah kaprah. Jadi dikira kalau kita misalnya punya power supply 380 watt, kita pakai yang 700 VA udah cukup. Gitu. Tapi memang balik lagi 380 watt yang ada di rating power supply itu tidak akan terpakai semua 380. Jadi ketika PC itu dipakai bersama dengan monitor, mungkin konsumsi dayanya rata-rata mungkin bisa cuman di 100 sampai 200 watt aja gitu. Makanya pakai 700 VA yang tadi 360 juga masih cukup. Jadi yang paling penting adalah kita ngelihat wattnya, terus kalau bisa rule of thumb-nya adalah kita lebih 20%. Takutnya kalau kita sekarang PC-nya pakai misalnya satu PC doang yang kita backup, terus satu monitor gitu kan, terus kemudian kita mau colokin printer juga. Nah ini yang kadang orang bikin kapasitasnya itu ngepres, wattnya itu secara UPS dan power supply sama perangkat yang di backup itu ngepres, mereka colokin yang lain, akhirnya UPS-nya tiba-tiba bunyi. Kenapa nih bunyi? Ternyata overload gitu kan, melebihi rating dari kemampuan dari UPS tersebut. Iya. Nah kalau berhubungan dengan yang sine wave tadi, untuk gelombang sendiri itu sebetulnya terutama di produk APC ya, itu ada berapa jenis sih Pak untuk gelombang elektro yang bisa di cover? Untuk output UPS sendiri sih cuman ada dua ya, yang step sine wave atau simulated sine wave atau yang pure sine wave. Jadi kalau mungkin bisa teman-teman mungkin cari juga di search engine gitu ya, apa sih bedanya pure sine wave sama simulated. Cuman basically yang pure sine wave dia itu sesuai dulu, ingat kalau kita misalnya pelajaran dulu mungkin waktu kita sekolah ada satu gelombang itu terdiri dari satu gunung gitu kan, terus ada satu yang lembah gitu kan. Itu harusnya bentuknya adalah mulus gitu ya, itu namanya pure sine wave. Tapi kalau yang step sine wave atau simulated sine wave dia akan membentuk kayak anak tangga. Secara kalau kita tarik garis lurus sih memang masih menyerupai satu gunung satu lembah, tapi ada patah-patahnya. Dan patah-patahan ini yang menimbulkan jeda atau gap. Nah, gap ini yang mungkin banyak juga yang mendengar kalau di yang tadi aktif PFC, power supply yang aktif PFC, gap ini yang menyebabkan kadang kerusakan nanti. Lebih bukan kerusakan ya, tapi komputer kita akan mati. Akan mati karena dianggap ini ada power gap gitu. Walaupun memang nggak semua power supply yang APFC sensitif sekali terhadap ini. Cuman untuk amannya sih memang komputer yang APFC pakai yang sine wave. Kalau berkaitan dengan kapasitas ya,
yang tadi bilang kan kita harus melebihkan 20%. Gimana cara kita mengukurnya dengan backup time? Misalkan nih saya punya satu PC nih, saya kepingin paling enggak saya punya waktu 5-10 menit nih untuk membackup ketika terjadi mati listrik. Gimana cara kita menghitungnya? Yang paling simpel adalah kita ke website ya. Oke. Ke website hampir semua major brand yang saya tahu itu memiliki website yang dimana kita bisa membantu kita untuk menentukan. Yang pertama adalah menentukan UPS apa yang cocok dengan Kebutuhan. perangkat kita. Oke. Misal kita masukin di sana, oh kita pakainya untuk backup apa? Oh satu PC. Terus kemudian atau all-in-one PC. Kemudian atau kita pakainya untuk monitor atau kita pakainya untuk ya ada perangkat-perangkat yang memang umum. Dia akan menentukan ini UPS yang VA atau VA-nya ini cukup. Kemudian yang kedua, dia akan menuliskan juga backup time-nya berapa nih kalau kita pakai di UPS yang A, B, C, atau D. Oke. Jadi ada UPS selektornya. Rata-rata major brand pasti punya itu di websitenya mereka. Namanya bisa UPS selector atau product selector kayak gitu. Itu pasti ada sih. Kemudian yang kedua, dia juga cara yang lebih teknis gitu ya. Kalau mungkin teman-teman paham tentang listrik, itu ada juga yang namanya yang kita bisa ngukur sebenarnya ampernya berapa sih. Oh, ampere meter kayak gitu ya. Kayak tang ampere atau multimeter kita bisa pakai, kita taruh, kita jadi tahu nih konsumsi daya PC kita ketika kita pakai, terus monitor itu juga berapa ampere. Berapa ampere tinggal dikalikan ke volt, ketemunya kan VA. Gitu ya. Ribet sih. Kalau saya sih lebih mending pilih produk UPS yang memang di websitenya menyediakan itu udah langkah yang paling praktis kan, daripada kita harus mengukur dengan alat, ya kita pun awam gitu kan. Jadi mungkin edukasinya sih untuk user ya, dalam memilih produk UPS juga. Memang brand itu banyak, merek itu banyak, tapi gimana caranya kita pilih produk yang memiliki kualitas yang jelas dan perhitungannya juga memudahkan kita ya dalam memilih produk yang cocok gitu. Nah, terus kalau kita bahas soal warranty, kan produk UPS rentan dengan kerusakan ya, karena dia akan menghadapi istilahnya protektor lah, melindungi perangkat kita dari arus listrik yang tidak baik, arus listrik yang tidak stabil. Jadi kan otomatis tingkat kerusakannya akan cenderung tinggi. Tolong dikoreksi kalau salah ya, tingkat kerusakan dari UPS sendiri. Gimana caranya kita melakukan klaim warranty atau policy dari warranty produk UPS APC sendiri? Sebenarnya kalau UPS itu kita sizing ya, atau kita menentukan tipe UPS itu sesuai dengan power draw dari perangkat kita, UPS itu nggak akan rusak, nggak akan mudah rusak. Okay. Yang rusak itu paling baterai yang paling sering rusak di UPS itu adalah baterai. Kemudian tadi mungkin UPS itu kenapa sering rusak ya, mungkin karena overload. Daya yang dipakai untuk membackup ini, jadi UPS-nya akan sering overload, yaitu yang akan merusak UPS ya, komponen-komponen yang ada dalam UPS. Kemudian kalau baterainya sendiri, itu yang menentukan paling utama adalah suhu. Jadi kalau kita bisa menjaga UPS ini di suhu ruangan ber-AC yang pada umumnya mungkin 24 atau ke bawah ya, 24 derajat Celcius ke bawah, ya baterai ini pasti akan awet gitu. Tapi kalau misalnya kita UPS ini ternyata nggak bisa backup, umumnya karena baterai, dan itu umumnya karena UPS ditaruh di tempat yang agak panas, berdebu. Oke, gitu. Saya sedikit menarik nih. Jadi kita harus membedakan antara rusak UPS dengan rusak baterai. Betul. Dengan masa aktif dari baterai. Baterai itu kan ibarat kita aki motor atau aki mobil kita kan. Dimana ya nggak mungkin hidup selamanya si aki ini, pasti punya life cycle lah, dimana setelah pemakaiannya sekian lama, terus dipakai dalam berapa jam, dia akan mengalami penurunan performance, atau semakin lama nanti akan dia mati kan ujungnya. Jadi kalau kita ngomong warranty harus memisahkan itu dulu ya Pak Randy ya. Apakah memang baterainya ini dari usianya memang udah waktunya mati gitu maksudnya? Iya. Jadi umumnya baterai UPS itu didesain, jadi design life. Jadi baterai itu ada design life.
sama ada cycle-nya. Jadi kalau untuk desain life-nya biasanya 3-5 tahun. Cuman ya itu tadi, kalau itu ditaruh dalam kondisi yang memang fit untuk kondisi untuk kesehatan sebuah baterai, yaitu ruangannya ber-AC, kemudian suhunya tidak panas, kemudian kualitas listrik yang masuk juga bagus, jadi tidak dikit-dikit pindah ke baterai gitu kan. Nah itu yang akan tercapai ya 3-5 tahun. Di luar itu ya kita akan ganti baterai. Kemudian balik lagi ke masalah garansi. Garansi kalau produk kita sih 2 tahun ya, replacement. 2 tahun. Jadi kita akan replace, walaupun itu yang rusak baterainya juga kita akan replace. Unit baru berarti ya? Unit, wow. Ya. Jadi ya memang itu sih kelebihannya kalau kita memilih brand UPS yang kualitas komponennya, komponennya, kemudian prosedur garansinya juga nggak. Oh ya, tadi ada pertanyaan yang masalah cara klaim garansi. Betul. Kalau klaim garansi EPC sih sebenarnya tinggal telepon aja sih ke call center kita 15.055. Di sana nanti akan ada call center agent kita yang akan menjawab. Kemudian ya ada troubleshoot singkat lah ya, kayak coba kalau ditahan tombol powernya berapa lama, apa yang terjadi, kayak gitu-gitu. Kalau memang mendiagnosa gitu ya. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa ke service center atau service point. Jadi kita tinggal telepon aja call center. Nanti kalau memang unitnya ini masih dalam garansi, akan ditukar, dikirim unitnya, dan yang lama akan diambil tanpa biaya, tanpa tambahan. Dikirim dan diambil. Jadi arti kata kita sebagai pengguna nggak perlu membawa UPS ini ke service center. Nggak perlu. Jadi nanti akan dikirim langsung dari kantor kita. Wow. Itu menurut saya salah satu fitur yang sangat menarik ya untuk warranty. Karena salah satu problemnya UPS itu size, berat, dan ongkos kirim. Ya, ongkos kirimnya cukup itu akan memusingkan. Itu apakah termasuk misalkan kita di luar kota, Pak? Service centernya di Surabaya nih, kita ada misalkan di Sidoarjo atau Gresik. Apakah fitur yang sama juga bisa kita dapatkan gitu untuk klaim warranty-nya? Ya, berlaku di seluruh Indonesia ya. Jadi walaupun kita di kota-kota yang agak di ujung, itu juga akan tercover oleh garansi kita, akan dikirim one replacement. Wah, sangat menarik sih. Karena menurut saya komponen dari UPS terutama untuk teman-teman yang di kota yang tidak tercover lah dengan garansi resmi. UPS ini ongkos kirimnya bisa mungkin 10-20% dari harga produk. Yeah. Karena kan mengingat berat dan size-nya itu kan. Yeah. Jadi kalau kita membeli UPS misalkan APC lah, bisa dibilang ada yang lebih murah nih, lebih mahal. Kita sebenarnya juga harus berhitung dengan cost, dengan warranty, dengan biaya pengiriman, dengan kalau terjadi kerusakan solusinya gimana gitu ya Pak? Iya, betul. Itu sih. Jadi menambahkan lagi sebenarnya kalau untuk satu perangkat UPS itu mungkin misalnya UPS harga 600.000 gitu ya, mungkin komponen baterainya itu bisa hampir separuhnya, mungkin 40% dari harga UPS itu sendiri. Jadi kalau misalnya UPS kita rusak baterainya nih, kita harus ganti baterai, ya itu lumayan juga biayanya kalau kita harus mengganti baterai. Jadi istilahnya kalau kita beli produk dengan warranty yang lebih mahal, mungkin selisih pricing yang lebih mahal, kita sebetulnya juga harus berkaca dengan harga baterainya kan. Selisih setahun itu, ya kalau kita bicara soal aki sendiri kan, setahun itu berarti banget sih menurut saya. Rata-rata kan umur setahun lebih dikit udah pasti drop, apalagi kita penggunaannya terus-menerus ya. Iya, betul. Kalau dari lini produknya Pak, UPS APC sendiri yang umum ya, yang dijual di Indonesia sebetulnya ada berapa seri ya yang secara umum, sehingga kita bisa membedakan, oh saya cocoknya beli UPS yang tipe ini nih. Jadi sebenarnya kalau serinya cukup banyak ya, karena kita selain untuk penggunaan di rumah atau di kantor, kita juga pakainya untuk yang seri-seri yang mungkin lebih ke enterprise ya, jadi di industri dan lain-lain. Tapi untuk simpelnya sih yang untuk satu fasa UPS itu kita ada BVX itu yang kayak gini. Yang BVX 700, 900, 1200. Kemudian ada juga yang BX biasanya belakangnya ada MIMS. Itu ada 1600, 2200.
Itu bedanya dia cuma ada satu soket USB untuk komunikasi ya. Jadi kita bisa komunikasi sambungin sama PC untuk menggunakan PowerShell software kita untuk auto shutdown. Jadi shutdownnya bisa otomatis. Kemudian ada juga dia ada data line protectionnya. Jadi melindungi line kita network kita dari lonjakan kayak misalnya petir atau surge di listrik ya, di arus listrik. Kemudian ada juga itu untuk yang line interaktif. Kemudian untuk yang line interaktif sine wave kita ada seri SMC. SMC. Jadi ya SMC ini ada 1000, 1500, ada yang 2000, ada yang 3000 gitu kan. Jadi itu cocoknya untuk yang PC gaming yang ya itu bisa dipakai untuk power supply-nya aktif itu tadi ya. APFC benar. Kemudian di atasnya itu juga ada yang online double conversion. Itu yang biasanya serinya SRV sama SRT. Itu yang biasa dipakai kalau misalnya untuk server yang memang critical ya. Biasanya di data center, server room itu yang pakai yang online. Oke, Pak Randy. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat para konektor. Tadi kan kita udah ngobrol banyak tentang UPS. Mungkin kesimpulannya adalah tips sih. Kita membeli UPS ini kan kepingin membeli produk yang sesuai di kantong, tapi juga sesuai dengan kebutuhannya ya. Tips-tipsnya apa aja sih yang perlu diperhatiin sebelum kita memilih produk atau membeli produk UPS ya? Jadi yang paling pertama adalah pilihlah UPS yang memang rating dayanya atau wattnya itu sesuai dengan perangkat yang akan kita backup. Itu yang pertama. Yang kedua, UPS itu mungkin banyak juga yang mengira UPS ini bisa backup sampai berhari-hari atau berjam-jam gitu ya. UPS ini biasanya dipakai untuk membackup sementara sampai genset nyala. Jadi memang pengaplikasiannya dia nggak akan bertahan sampai mungkin 8 jam, 6 jam. Itu nggak akan bisa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mungkin lebih ke, kalau brand mungkin saya nggak bisa ngomong terlalu banyak, cuman ya pilihlah yang mungkin brandnya yang memiliki reputasi yang baik, after sales yang baik, kemudian juga mungkin desain juga bisa jadi pertimbangan gitu ya. Yang lebih keren gitu ya. Karena sekarang juga kita taruhnya juga kadang nggak di back end gitu, di bawah gitu kan, taruhnya kadang di atas meja. Jadi kita pengen bentuknya yang menarik juga, mungkin itu jadi pertimbangan juga. Kemudian sih kalau bisa dia itu tadi taruhlah di ruangan yang kalau bisa ber-AC atau at least sejuk. Suhu lah ya, suhu perlu diperhatikan. Untuk mempertahankan kualitas baterainya. Itu. Oke, thank you banget Pak Randy udah sharing-sharing lebih banyak sama konektor juga. Dan buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan nih tentang produk UPS, khususnya produk APC, kalian tinggal komen aja, nanti kalau ada waktu saya akan tanyakan ke Pak Randy lagi. Jadi kan mungkin banyak sekali ya orang yang awam dengan UPS, mungkin problemnya apa, kalian bisa tinggalin di kolom komentar aja, nanti sebisa mungkin kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Thank you buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Stay connected, bye.